kamu benar-benar merasa hidup di Indonesia, kualitas bahasa Indonesia di tanah air semakin rendah karena penduduknya lebih senang menggunakan bahasa asing. Hal ini menjadi momok besar bagi kita yang masih cinta terhadap bahasa Indonesia. Tiap kali terngiang-ngiang oleh janji Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pengkhianatan bagi negara telah diikrarkan melalui gedung-gedung tinggi pencakar langit. Telah diikrarkan dari mulut-mulut yang mengaku sebagai pemuda Indonesia. Bangga pada negara adalah bangga pada bahasanya. Jika diharuskan meninggalkan negara-negara lain, mereka juga menggunakan bahasa negaranya bagi ciri-ciri keberadaannya. Menggunakan bahasanya dengan bangga di gedung-gedung pencakar langit, hingga kemudian terlihatlah identitas negara tersebut. Apa kabar Indonesia? Sudahkah Indonesia kita benar-benar Indonesia? Budi luhur Indonesia terletak pada budi penduduknya, yang kemudian tercermin pada bahasanya. Salah satu kekuatan yang membuat NKRI ini masih kokoh berdiri tegak adalah bahasa Indonesia. Kata diutamakan bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa posisi bahasa Indonesia bersikap ramah dan terbuka untuk ruang pergerakan bahasa daerah dan bahasa asing. Tapi prioritas utama adalah bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dengan mensosialisasikan hal tersebut, dapat terbangun sebuah mindset politik bahasa di tengah masyarakat Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia, dan yang kedua, bahasa daerah, dan yang ketiga adalah bahasa asing. Bahasa daerah merupakan ibu kandung bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terlahir dari rahim bahasa daerah Nusantara. Sekarang, bahasa Indonesia menjadi anak yang dewasa, berkewajiban secara moral dan politik melindungi bahasa asalnya. Kewajiban moral dan politik itu terkandung jelas dalam ajakan lestarikan bahasa daerah. Oleh karena itu, ajakan lestarikan bahasa daerah adalah sebuah panggilan nasional untuk mengangkat kembali derajat bahasa daerah itu sewajar-wajarnya. Dengan tidak melangkahi prinsip utama yaitu bahasa Indonesia selalu diutamakan. Penggunaan bahasa asing adalah hal yang harus kita lakukan. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahasa asing dipakai. Karena itu, kuasailah bahasa asing ada pada urutan ketiga. Kita survive di tengah kompetisi globalisasi. Bahasa asing tidak sebagai pelengkap di era globalisasi, tetapi sebuah kebutuhan. Kebutuhan tidak sekadar untuk berkomunikasi, tetapi menjadi bahasa pengembangan ilmu, teknologi, dan bisnis. Jadi, kuasailah bahasa asing. Itu berlaku untuk semua kalangan agar bahasa Indonesia diutamakan. Sekaligus ajakan mencintai bahasa asing tanpa mencederai jati diri bangsa. Maka utamakan Bahasa Indonesia. Lestarikan Bahasa daerah Dan kuasai Bahasa asing.